Halo Sobat Moncomania, saya Dedi Nadalung. Oke, kali ini saya akan update kembali yang terbaru dari Daido. Ternyata Daido Spectre sekarang keluar lagi yang terbaru. Oke, Daido Spectre dulu keluar yang 3000 saja. Yang 3000 itu pun dengan rasio yang besar, yang rasio 6, yang high speednya. Kali ini Daido Spectre mengeluarkan varian serinya yang 4000. Oke, 4000, dan di ukuran 4000 ini ada dua pilihan rasio dia. Ada dua pilihan rasio. Nah, di sini ternyata ada seri PSSW-nya. Oke, PS ini sama dengan PG ya, Power Gear. Kalau HS kan high speed, mungkin supaya nggak terlalu penyebutannya berbeda, sehingga Daido memilih seri PS sebagai power gearnya dengan rasio kecilnya. Kalau HS-nya high speed. Oke, ukuran 4000 untuk spek dan dan detail konfigurasinya saya rasa hampir sama dengan Spectre yang dulu pernah saya review. Kemungkinan bedanya, bukan kemungkinan, sudah pasti bedanya di rasionya. Kalau yang HS ini yang di jempol saya ini rasio 6,0, kemudian yang PS atau power gear sini 5,2, sehingga ini bisa menjadi alternatif kalau yang mau jigging dimana khusus mengandalkan power ataupun kekuatan daripada rotasi gearnya, itu bisa menggunakan yang PS atau PG. Sedangkan kalau yang mau cari speednya di dalam menggulung lure ataupun umpannya, bisa menggunakan yang PS atau power speed. Nah, seperti ini. Oke. Wah, jauh lebih ringan putarannya untuk yang PS. Nah, kalau yang HS dia lebih banyak putarannya. Seperti ini. Spoolnya lebih besar karena ukuran 4000, spool lebih besar. Kemudian yang terbaru ini diganti. Nah, ini penting sekali. Knopnya diganti dengan warna keemasan. Jadi knop bulat ini untuk kita megang itu enak dia. Terutama untuk kita memang akan menggunakan power daripada reelnya dengan pemegangan handlenya, khususnya di jigging sih. Kalau jigging pakai jig ataupun umpan sampai di 150 gram, itu saya pastikan harus menggunakan yang bulat. Kalau enggak, kita megangnya kecil gini sulit. Beda kalau casting, di mana lure-nya tidak berat, sehingga ketika kita lempar kita hanya cukup mengandalkan speed putaran saja. Dia tidak bergantung pada berat lure-nya, sehingga kita putar ya nyari speednya. Seperti itu. Oke, kemudian saya rasa tidak ada yang perlu saya review secara detail karena saya sudah tes, sudah pakai juga yang 3000. Dulu sempat saya pakai mancing malam, kemudian dapat juga strike marlin, tapi sayang itu reel 3000-nya dipinjam sama teman, silih-silih kambing dia. Dipinjam dan tidak dikembalikan, tidak masalah. Semoga dipakai dan strike ikan. Akhirnya saya dikasih lagi 2. Nah, kan nggak masalah jadinya. Oke, jadi saya akan pakai yang ukuran 4000 ini. Nanti saya akan pasang paling PE1 aja cukup lah. PE1 untuk jigging, sekaligus saya tes PEDND juga. Nanti akan saya pakai. Dan bedanya apa? Tentu saja di gearnya, apakah perlu saya review lagi ya? Dulu saya pernah sih membandingkan antara gear PG dan HG, tapi itu di reel overhead. Saya rasa kalau spinning perbedaannya tentu saja di sistem gearnya. Jadi kenapa dia menerapkan sistem rasio? Jadi saya akan jelaskan sekali lagi. Mungkin yang baru
pertama kali nonton channel DND dan belum paham tentang rasio, rasio adalah, saya jelaskan lagi ya, 1 kali perputaran handle dengan berapa banyak putaran rotor, seperti itu. Ini saya lepas dia spoolnya supaya kelihatan putaran rotornya. Nah, seperti ini cara ngeceknya. Tanpa melihat spesifikasi kita bisa melakukan seperti ini. Posisikan handle ke arah atas, kemudian bail armnya sejajar dengan posisi rail footnya atau yang ke arah rail seat. Kemudian kita tinggal putar sebanyak 360 derajat, seperti itu. Jadi kalau kita putar ini, berapa kali dia ketemu pertemuan bail arm dengan ininya, rail footnya, segitu kita penghitungannya, seperti itu. Oke, kita mulai. Berarti ini dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, sekian. Nah, 5, sekiannya berarti sesuai yang di sini. 5,2 tadi disebutkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang HS sama juga, kita tinggal hitung. Dia ketemunya paling 6 dia. Oke, tinggal kita sejajarkan dulu seperti ini. Oke, handle udah posisi atas, bail arm sudah sejajar, kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika putaran 360 derajat menuju arah atas handlenya, maka bail armnya akan ketemu hitungan ke-6. Maka dari itu dia rasionya adalah 6:1. Di sini tertulisnya 6/0. Jadi 1 kali putaran dia ketemu 6 putaran rotornya. Kemudian mekanisme daripada rasio itu sendiri, oke, saya akan jelaskan di atas kertas saja secara teori. Kalau pembongkaran saya rasa sama dia, sama dengan yang dulu pernah saya terapkan di reel overhead, yaitu Ossia Jigger, di mana saya pernah mengganti gearnya juga. Bahkan kalau di overhead gearnya sama, hanya yang beda adalah pinion gearnya saja sebagai titik rotasi yang diteruskan ke arah spool, seperti itu. Jadi kalau spinning mekanismenya saya rasa sama. Jadi rasio atau perbandingan saya akan jelaskan di atas kertasnya. Oke, jadi rasio itu kita bisa membandingkan gambarannya di putaran gear sepeda. Jadi saya bikinkan, anggaplah dua kelompok nih. Di sini PG atau PS, kemudian di sini HG, XG juga kadang-kadang ada, kemudian kalau di Daido disebut HS. Nah, saya akan gambarkan kalau yang PG berarti dia gear besar. Oke, ini akan saya sebut sebagai pinion. Kemudian dia akan terhubung dengan gear kecil. Di sini gear kecil. Mekanisme seperti ini. Nah, jadi anggaplah ini pinion, ini drive gear. Ketika drive gearnya kecil ketemu dengan pinion besar, sudah pasti dia putarannya akan menjadi ringan atau ke arah PG seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya sepeda nih, sepeda poligon atau sepeda apapun yang banyak gerigi gearnya, ketika pilihan kita merujuk pada besarnya gear belakang yang saya anggap sebagai pinion dia akan memutar spool kalau di OH ataupun memutar rotor kalau di reel spinning. Jadi mekanisme seperti ini, dia akan ketemu putaran ringan. Nah, ringan ini dia akan membantu ketika kita akan memanfaatkan power daripada reelnya. Itu sama halnya di overhead juga. Kalau pakai lure yang berat-berat,
kemudian memanfaatkan power daripada reelnya, kita direkomendasikan menggunakan yang PG. Ini sifatnya adalah rekomendasi, bukan harus. Jadi kalau PG mau dipakai popping pun terserah, kalau memang bisa, bukan nggak bisa, tapi direkomendasikan untuk dasaran ataupun jigging, di mana kita memanfaatkan power daripada reelnya yang merujuk pada pegangan putaran handle. Nah, kalau HG atau HS berarti kebalikannya. Pinionnya kecil, di sini pinion. Kemudian dia akan mengarah ke drive gear yang besar. Seperti ini. Drive. Sehingga putarannya sedikit, torsinya sedikit, tetapi jumlah putaran pinion yang ke arah spoolnya banyak. Jadi jangan heran, kita mau pilih yang mana ini, mau yang ringan tapi kecepatannya lambat, atau yang berat tapi kecepatannya penuh atau cepat, seperti itu. Jadi ini biasanya diperuntukkan untuk yang kita tidak memanfaatkan power daripada reelnya. Kekuatan reel di dalam artian di sini maksud saya adalah memanfaatkan power reel dari sisi handle-nya, seperti itu. Jadi ketika ini Anda pakai jigging tetap bisa saja, bisa. Saya sering pakai yang rasio gede-gede, saya pakai jigging. Cuman di sana saya tidak lagi memanfaatkan power daripada kekuatan di reel, terutama merujuk pada handle-nya ini. Jadi saya tetap main di joran, kemudian menggulung handle-nya. Beda kalau yang ini, yang PG, saya nggak main joran lagi, saya tinggal gulung aja udah. Seperti itu. Tapi keduanya sama-sama bisa digunakan di teknik apapun, tapi tetap direkomendasikan sesuai dengan rasio ininya, rasio daripada sistem gearnya. Nah, jadi gambarannya di sini. Kalau mau casting, cari-cari ikan-ikan pelagis, otomatis dia biasanya pakai yang speed putarannya di bagian rotor, sehingga laju daripada lari umpan itu lebih cepat dia. Meskipun pada prakteknya mau umpan lari cepat atau lambat itu sama-sama tetap dimakan, tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau ikannya ganas, karena umpan diam aja tetap dimakan dia. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, kalau di sini balik lagi ke daidonya, berarti ini istilahnya memperkaya option ataupun pilihan. Memperbanyak, bukan memperkaya, memperbanyak. Jadi kita sudah nggak lagi harus pakai HS aja, disediakan HS, disediakan yang PS. Artinya tujuannya sudah benar, lebih memberi pilihan ke customer, sehingga customer tidak terpaku pada spekter yang 3000 HS saja, seperti itu. Jadi ada sekarang yang lebih besar dengan daya tampung tali lebih banyak, powernya lebih kuat, ada pilihannya. Nah, seperti itu. Apakah hal demikian tidak harus diapresiasi? Salah besar saya sebagai tukang review kalau ketika Daido memberikan hal seperti ini tidak diberikan penilaian baik. Ada apresiasi saya di sini. Jadi ada hal baik yang dikeluarkan oleh Daido, ada hal positif. Beda kalau Daido nggak mau tahu nih, terserah keluarin 3000 aja, sedangkan kita ada yang perlu giringan untuk jigging, ada yang perlu giringan untuk dasaran, tapi tidak mengeluarkan opsional, ya di sana kurang penilaiannya. Tapi kalau dikeluarkan opsional baru atau pilihan baru dengan seperti ini, maka harus
kita apresiasi seperti itu. Oke, jadi berhubung ini sudah pernah saya tes, sudah pernah saya review, saya pakai juga, jadi saya tidak perlu lagi membongkar secara keseluruhan karena speknya sama. Jadi saya ingin membahas tentang rasio saja. Jadi mekanismenya seperti ini yang saya jelaskan di kertas ini. Oke, semoga Anda paham. Jadi jangan bingung mau pilih PG, mau pilih HG, mau pilih XG, itu terserah sesuai dengan kebutuhan Anda, karena sifat daripada pemilihan PG, HG, dan XG atau PS, HS, dan XS itu tergantung daripada kebutuhan Anda, bukan suatu hal yang pasti, tapi lebih ke sisi rekomendasi. Oke, sekarang kalau saya pasti saya akan ambil yang PS. Yang PS saya pakai jigging, yang HS ini saya simpan pakai serep. Saya simpan aja, siapa tahu nanti tiba-tiba ada ajakan casting medium atau light popping, saya bisa pakai ini nanti, cuma nanti belakangan deh, karena di musim-musim ini tunanya sudah mulai muncul, jadi saya harus prepare yang PG untuk lawan tuna nanti. Oke, sekarang saya akan spooling dulu. Saya akan spooling untuk cek balance daripada susunan talinya. Saya akan isi PE2 saja, PE1 lah, PE1 biar vertikalnya sempurna nanti ketika dipakai jigging. Oke sobat mancing mania, sudah saya spooling. PE1 masuk 400 coy. 400. Oke, saya akan pakai light jigging nanti, kemudian tantangan tersendiri juga pakai PE kecil, siapa tahu bisa landed ikan besar nanti. Target ya dokto tuna 7 kilo sampai 10 kiloan lah. Oke, terima kasih untuk penonton setia channel DND. Jangan lupa subscribe juga untuk menuju 100.000 subscriber. Oke, ini saya pakai DND Romer PE1. Bisa diorder di Shopee DND atau bisa langsung order melalui saya. Oke, demikian konten kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan. Saya Denny Nakdalung. Selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.